Tribuners, sekarang ini saya berada di Resto Legendaris di Semarang. Mungkin ikan manyung bubat ini juara nomor 1 di Semarang, termasuk 22 besar di Indonesia. Ayo kita nikmatin, kita wawancara sama generasi kedua Pak Teguh dan dapatkan inspirasi-inspirasi yang bisa membuat Tribuners berkembang dan maju lagi. Ayo kita masuk. Tribuners, sekarang kami hadir ke resto yang paling legend di Semarang, masakan manyung. Kalau Tribuners orang Semarang asli pasti sangat senang dan akan makan itu terus. Nah, sekarang kami bertemu dengan Pak Teguh. Inilah keturunan dari anak dari Bufat. Selamat pagi, Mas Teguh. Mas Teguh, ya, mungkin Tribuners ada beberapa yang kita akan sharing sama beliau, pengalaman-pengalamannya. Nah, Tribuners bisa melihat pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Bufat dan mungkin Mas Teguh sendiri untuk Tribuners yang akan mulai usaha restoran atau memulai usaha-usaha yang lain. Oke, kita langsung aja ya, kita ngobrol ya, Tribuners. Oke, Mas Teguh, ya, mungkin sebelum ngomong panjang, kira-kira bisa kita sedikit perjalanan dari resto Bufat di Manyung ini. Baik, jadi warung makan kepala manyung Bufat ini awalnya dirintis oleh ibu saya, Bu Fatimah. Jadi dulu tahun berapa itu, Mas? Itu sekitar tahun 1969. Woi, iya. Jadi awalnya itu cuma warung kecil biasa. Di sini juga? Di sini juga, cuma satu meja, cuman melayani masyarakat sekitar, jualan nasi rames gitu, kecil-kecilan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, menu-menu mungkin ditambah, terus kemudian menu ditambah, kemudian dengan adanya inovasi-inovasi dari ibu saya, dan untuk ikan manyungnya sendiri itu sebetulnya sekitar tahun 80-90-an. Spesial dan kepala manyungnya tahun 80-an. Ikan manyung belum. Ikan manyung. Oh, kepala itu. Oh, belum kepala. Kepala manyungnya itu kalau nggak salah itu ya sekitar tahun 90-an. Jadi tahun 80 ikan manyung semua. Ya. Kepala manyung tahun 90-an. Karena kan di sekitar kampung sini ada sentra pengasapan ikan manyung. Oh. Awalnya dari situ. Nah, dari situ ibu saya melihat ada ikan manyung, kepala manyung, akhirnya kan dicoba. Nah, ternyata responnya bagus. Kemudian itu mulai booming itu sejak tahun 2009. Ya. 2009 itu di Kota Semarang itu kan diadakan lomba kuliner tingkat Kota Semarang. Oh iya. Ya. Nah, dari situ kemudian Ibu maju. Tapi ibu sudah meninggal atau masih? Oh, ibu sudah meninggal. Jadi ibu meninggal itu tahun 1999. Berarti Mas Teguh yang dari tahun 1999 sampai sekarang itu yang mengelola anaknya termasuk saya. Jadi sekarang sudah generasi kedua ya. Generasi kedua ya. Nah, itu mulai booming itu sejak tahun 2009. Nah, di Kota Semarang diadakan lomba kuliner tingkat Kota Semarang. Nah, kepala ikan manyung ini yang kita ikutkan lomba kan, dan ternyata menang juara 1. Ada itu nanti bisa dilihat. Nah, dari situ kemudian kan terus pemberitaan ini ya secara masif ya, benar ya, dari media cetak, elektronik. Nah, kemudian akhirnya sampai banyak yang pada tahu gitu kan. Dari situ terus kemudian karena pengunjungnya sudah mulai banyak dan tempatnya waktu itu sih masih kecil ya. Artinya kita melakukan pelebaran. Tambah resto? Bukan tambah resto, tapi tempatnya kita renovasi. Oh, diperluas. Ya. Ini sampai sekarang ini kalau nggak salah sudah 3 kali perluasan. Iya. Terus kemudian seiring berjalannya waktu, tahun 2018 itu diadakan lagi lomba kuliner tingkat nasional kan? Wah, iya, tingkat nasional. Ikut lagi. Kita
kita termasuk finalis 22 finalis 20 finalis 22 finalis seluruh Indonesia. Ya. Kemudian setelah disering dan dapat juara lagi, nanti bisa dapat juara satu lagi. Nah, ya. dari situ mulai ya udah masuk tingkat nasional, ada pemberitaan gitu. Oh iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah. Oke, Tribuners, itu sejarah singkatnya. Tapi kita akan tanya lebih dalam lagi. Nah, ini ada yang unik. Mas Teguh, saya dengar dari Ibu kemarin, Mas Teguh ini sebetulnya dulu di Jakarta, berkarir di Jakarta. Baru ikut mengelola paling 10 tahun terakhir ini. Oh. Apa sih yang membuat Mas Teguh mau meneruskan resto Ibu yang notabene dari Mas Teguh teknisi jadi resto nih gimana? Apa nih pesan-pesan inspiratif yang bisa dibagikan ke Tribuners? Baik, jadi saya mulai mengelola di warung Kupat itu sejak tahun 2014. Jadi sebelumnya saya memang apa namanya, kerjaan saya itu di Jakarta kan gitu. Saya merantau di Jakarta. Kemudian dari pihak keluarga minta untuk bantu kelola di sini. Ya. Apa yang membuat Mas Teguh berani memutuskan itu? Karena saya lihat itu kok potensinya bagus, dan peminatnya bagus. Jadi yang di Jakarta saya tinggalkan dan saya menuju ke sini untuk memperbesar warung ini. Memperbesar dan datang, ya. melakukan istilahnya ekspansi. Gitu. Boleh tahu dari berapa sekarang, Pak? Di Semarang aja itu ada 3. Di luar Semarang? Di luar Semarang, sementara di Jakarta ada 3. Di Surabaya baru enggak, cuman waktu itu ada COVID terus kita turun. Mas Teguh ini kan putra langsung Bupati ya. Ada nggak pesan-pesan inspiratif yang dibagikan Tribuners? Jadi lihat ibu musikan banting tulang yang susah menghadapi persaingan, menemukan dari ikan manyong yang tadinya nggak kepala jadi kepala kayak gitu-gitu. Apa pesan-pesan yang bisa disampaikan ke Tribuners? Iya. Jadi kalau melihat sejarah dari ibu saya, tentunya kesuksesan itu tidak bisa datang tiba-tiba. Ya, itu dilalui dengan perjuangan. Ya. Ibaratnya perjuangan dengan air mata dan darah. Itu karena saya lihat jatuh bangunnya kita alami. Iya. Pernah juga warung tutup, terus ditinggal cari ibu saya itu kerja di tempat lain. Pernah gitu. Iya. Mas Teguh masih kecil ya? Saya masih kecil. Kemudian dibuka lagi. Gitu. Jadi intinya kalau ingin suatu usaha itu sukses itu intinya harus tekun dan ulet gitu. Intinya itu, dan harus fokus ya gitu. Oke. Nah, Mas Teguh ini kan kalau dipikir-pikir kan produk sekarang ya. Iya. Ya, kan produk sekarang, apa yang bisa digabungkan dari pendidikan Mas Teguh untuk mengembangkan usaha itu gitu. Jadi kita ikuti juga perkembangan sekarang untuk resep masakan kita pertahankan dari orang tua kita. Paling untuk istilahnya manajemen atau marketingnya mungkin kita mengikuti perkembangan zaman kali ya. Apa? Kita pakai medsos? Ya, nanti seperti itulah. Oke. Promosinya bisa lewat medsos, seperti itu. Kalau tadi Mas Teguh bilang juru masak itu masih keluarga ya? Masih dari zaman dulu sampai sekarang masih ya? Masih keluarga, jadi masih anaknya nih yang kakak ya? Kakak ya. Dan itu resepnya memang itulah Iya. Oke, Tribuners. Artinya resep Bupat yang lama tidak berubah. Jadi mungkin tidak ada rasa manyong Bupat di tempat lain selain Bupat ya, Mas ya. Nah, Tribuners, mungkin kita kulik lagi nih. Mas Teguh, kalau mau membakar usaha tadi, apakah sistemnya peran saya atau Mas Teguh kelola sendiri? Jadi untuk saat ini masih dikelola oleh keluarga. Keluarga ya, belum orang lain yang beri merek gitu ya? Dulu sih pernah ya, pernah, cuman mungkin pengelolanya belum
profesional atau apa, jadi akhirnya kita hentikan sebentar. Tapi kalau ada bisa ya. Kemungkinan nanti kita Tribuners, coba lanjutkan. Mas Teguh dengan sendiri ya. Mas Teguh memberi kesempatan kalau ada apa peluang usaha ya, Iya. kerjasama ya, Ya. otomatis resep, cita rasa, Mas Teguh bawa semua gitu kan ya. Nah, silakan ke kerobokan ke tempat asalnya ini Mas. Ya. Mas Teguh ada di sini. Mas Teguh satu lagi mungkin ya. Apa ya kalau dibilang manyung ini juga banyak di Semarang ini. Betul. Apa sih kekhasan dari resto ibu ini Mas? Ya. Jadi kalau dibilang mungkin ibu saya sebagai pelopor untuk masakan mangut kepala manyung ya. Pelopor kepala manyung. Oke. Ya, jadi untuk yang lain kan mungkin karena melihat kok bagus, jadi pada ikut gitu ya. Ya. Kalau dilihat sih kita nggak khawatir ya. Ya, Mereka ada istilahnya kompetitor gitu. Ya, ya. Kita nggak khawatir. Yang jadi apa? Yang menjadi keyakinan kita karena cita rasa yang kita pertahankan. Ya. Resepnya kita paling, jadi konsumen juga bisa menilai sendiri. Oh. Boleh lah semua apa di Semarang banyak masakan mangut kepala manyung, tapi jualannya ada di kepala manyung juga. Juara, yang juara itu ya. Iya, siap. Iya, iya. Terus jujur Mas, mau nanya nih, Mas Teguh pernah ngerasain nggak kepala manyung selain merasakan ini? Pernah. Pernah kan ya? Iya. Karena untuk obatnya Iya, ya kan, betul, betul. untuk pembelajaran juga Iya. ya kan? Iya. Dan masih tetap juara ya. Ada jualannya di sini. Nah, Tribuners, ada banyak tadi. Nah, mungkin kita akan ngobrol lagi Mas Tribuners. Mas Teguh ini artinya putra keberapa Mas? Saya putra ke-6 dari 7 bersaudara. Dari 7 bersaudara, iya kan. Nah, Mas Teguh, kalau biasanya bahan-bahan bakunya itu kan ada 3 ya. Kita masalah produksi, Iya. masalah pemasaran, Ya. masalah apa lagi ya? Promosi, tadi promosi dan pemasaran. Ini selain tadi pemasaran, promosi tadi udah website, produksi udah apa lagi masalahnya Mas Teguh? Jadi apa? Kita punya rencana jangka panjang itu ingin menambah outlet. Di gimana? Ya masih sambil jalan, kita masih apa namanya pikirkan di kota-kota mana yang kira-kira potensi. Iya, iya. Dengan dari konsumen itu yang datang kan kadang-kadang suka minta tolong dong buka di sini. Bandara, di rest area. Bandara sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Terus sejak bandara yang baru kita sudah buka. Sudah buka. Sama juga apa kita tutup sejak ada COVID. Oh. Sudah setahun yang lalu. Rest area ada juga. Rest area kemarin kakak saya sudah ada penawaran, jadi masih rencana. Karena salah satu yang potensial sekarang itu kan rest area. Ke depan kita harus mengembangkan seperti itu kayak rest area. Iya. Nah, kalau tadi mengenai COVID ini, apa sih? Selama ini udah 2 tahun loh Mas itu ya. Betul. Apakah terjadi penurunan atau gimana dari resto ini? Terus strateginya Mas itu apa supaya tetap eksis? Oh ya, itu sejak ada COVID tentu sudah pasti ada. Maret efeknya. 2020 ya. Itu Maret 2020. Betul. Itu omsetnya bisa menurun sampai 75%. 75%. 75%. Wow. Terus Nah, apa? Jadi saya punya strategi supaya tetap uang privat itu berjalan. Jalan. Nah, strategi saya juga sudah bilang ke karyawan saya, ini kita ada masalah, kita harus hadapi bersama. Ya. Saya bilang, ini nanti karyawan saya, maksudnya kita pilih. Kurangi. Iya. Oh, rolling aja. Rolling. Ya, terus Rolling. Nah, terus untuk apa semacam gaji kita kurangi. ya. Asal pokoknya survive ya. Yang penting kita bisa makan Hidup. dulu. Nah, Hidup. betul. Dan mereka ngerti. Nanti Dan tidak ada pengurangan karyawan Pak ya. karyawan tidak pernah Nah, di rolling aja. di rolling aja. Oke, terus Alhamdulillah bisa bertahan dan sekarang sudah kembali seperti normal. Oke, Tribuners, ada 2 yang kita dapatkan dari ini untuk memperpanjang karyawan jam kerjanya di rolling. Satu lagi adalah ada pengurangan gaji, tapi semuanya menerima Mas ya kan. Dan yang penting adalah survive, bisa hidup jangka panjang gitu Mas Teguh ya. Oke. Terus kalau kita lanjutkan lagi, selain itu kan mungkin Mas Teguh juga harus ikutin prokes ya. Betul. Nah, apa yang sudah Mas Teguh lakukan prokes ini? Untuk prokes kita ikutin dari apa prosedur dari pemerintah. Iya. Pengunjung yang datang kita suruh cuci tangan. Ada di depan ya. Ada. Kemudian cek suhu. Cek suhu. Ada cek suhu juga. Ada Oke. cek suhu. Nah. Kemudian untuk
duduk kapasitasnya kita kurangi 50%. Tempat duduk dikurangi 50%. Iya. Oke, Mas Teguh, masuk lagi ke resto ini. Selain manyung, kalau orang nggak suka manyung makan apa nih? Iya. Mas Teguh, ini. Jadi di sini memang spesialnya menunya kepala manyung ya. Bagi yang tidak suka kepala manyung, kita juga sediakan menu yang lain. Nah, Menu lain seperti kayak ramsan juga ada, ada cumi, ada kerang, ada sayur-sayuran, ada ayam goreng, ikan goreng. Ya semacam kayak warteg gitu. iya. Cuman Artinya Tribuners nggak usah khawatir, yang tidak suka ikan masih ada seafood ya kan? Ada. Tadi ada Iya. cumi, ada udang, banyak lah. Artinya nyaman restonya di sini Tribuners. Nah, Mas Teguh boleh berikan pesan ke Tribuners untuk apa ya? Tribuners yang akan memulai usaha atau mempertahankan dalam situasi yang sulit, apa kira-kira yang bisa dibagikan oleh Tribuners? Mas Teguh, monggo. Jadi kepada para Tribuners yang sudah mulai usaha gitu ya, untuk mempertahankan usahanya, yang jelas untuk menghadapi situasi saat ini, yang jelas satu kita tetap berdoa, kemudian jangan patah semangat. Jangan patah semangat, tetap semangat ya. Ya. Kemudian harus fokus dengan usahanya. Fokus dengan usahanya. Apalagi ya? Mau belajar Mas ya, Ya, cara pemasaran yang baru kan, ya, kan? harus tetap belajar. Jangan tadi Mas Teguh lakukan juga kan, Betul. ya kan? Artinya Mas Teguh sendiri, yang upload, yang share Mas Teguh sendiri. Ya. Pakai akun yang Mas Teguh. Dari saya kadang-kadang dari para konsumen sendiri yang ini juga. Oh ya, share to share. Oke, Tribuners, cukup bincang kita hari ini dengan Mas Teguh, anak dari Bupat. Banyak tadi yang kita bisa ambil dari pesan-pesan dari Bupat sendiri, tidak pernah menyerah, walaupun mungkin sampai apa ya, keringet darah bahasanya Mas Teguh itu keringet darah ya kan, bisa bayangin. Nah, ketika dipegang Mas Teguh sendiri pun dari seorang anak muda yang ke zaman sekarang harus kembali ke resto, padahal bidangnya lain ya Mas Teguh ya. Nah, Tribuners tahu sendiri. Tadi banyak dari Mas Teguh mau nggak mau harus berusaha terus dalam situasi COVID, pandemi, dia harus ngobrol ya mungkin dengan karyawan ya Mas ya, berpikir ulang gimana caranya resto tetap buka, semua karyawan tetap buka, artinya konsumen pun juga tidak mencari kemana-mana, tetap langsung ke resto ini. Demikian Tribuners, kita akan ketemu lagi di ruang inspirasi yang lain dengan tokoh-tokoh yang memberikan inspirasi yang sangat-sangat positif untuk Tribuners. Salam ruang inspirasi.